Halo, saya Uki Sunarji. Banyak dari kita semua yang melakukan working from home saat ini. Hari ini kembali saya akan membawakan guided meditation dengan tema working from home. Semoga meditasi ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mulai dari awal dengan mencari tempat nyaman, duduk tegak di lantai atau di kursi. Tegakkan punggung dengan kaki menyentuh lantai, lalu rileks sepenuhnya. Kita awali dengan mengambil beberapa nafas yang dalam dan sadari bahwa Anda ada di sini saat ini. Sadari betapa menyenangkannya bisa bekerja bersama walaupun sesungguhnya kita terpisah. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk beberapa waktu ini kecuali untuk berada di sini saat ini. Mari kita pause selama 1 menit 60 detik mengistirahatkan diri kita dan menurunkan ketegangan untuk menghadirkan diri kita seutuhnya di sini. Selamat hadir kembali. Tema hari ini adalah saya bekerja dari rumah saya, tidak punya waktu meditasi. Mungkin Anda benar, begitu juga saya. Kita mungkin tidak punya waktu meditasi 1 jam di pagi hari dan 1 jam di malam hari. Kita bisa mengerjakan sesuatu hal mudah yang pasti bisa kita lakukan. Hanya membutuhkan waktu 5-10 menit di pagi hari. Menurut Jon Kabat-Zinn, mindfulness adalah kesadaran yang muncul melalui memperhatikan sesuatu dengan tujuan di saat ini tanpa penilaian. Kita harus memahaminya pelan-pelan. Mindfulness adalah kesadaran yang muncul melalui memperhatikan dengan tujuan di saat ini tanpa memberikan penilaian. Kita siapkan 5-10 menit untuk tidak melakukan apa-apa di pagi hari. Ya, benar. 5-10 menit untuk tidak melakukan apa-apa di pagi hari. Hal yang terpenting adalah
meluangkan waktu untuk berhenti dari apapun dan membiarkan semua berjalan apa adanya. Hal yang penting bagi kita adalah untuk menghadirkan rasa syukur karena dapat bangun pagi ini dan bernafas dengan baik. Rasa syukur bahwa kita hidup dan bernafas untuk dapat memulai hari baru yang lebih baik, lebih sabar, lebih positif. Kita juga fokuskan pada melakukan kebaikan terhadap orang lain. Hari ini saya menginginkan kesempatan untuk menjadikan sesuatu hal baik. Hari ini saya juga melakukan suatu kebaikan yang tidak terduga. Perbuatan baik tanpa alasan, tanpa mengharapkan penghargaan atau imbalan. Hanya 5-10 menit untuk menentukan motivasi hari ini. Bagaimanakah hal ini dapat membantu kita? Alasannya sangat mudah. Kita tidak akan bisa menghadapi suatu hari jika tidak mempersiapkan diri. Kita tidak akan tahu dan siap menghadapi apa yang akan kita hadapi. Dari awal kita dapat mempersiapkan diri untuk dapat menjejakkan kaki dengan kuat sehingga kita tidak mudah jatuh. Mungkin saja kita menghadapi hal yang mengejutkan dalam keadaan tidak siap. Kita tidak tahu tantangan apa yang akan dihadapi, tapi pasti akan ada tantangan yang hadir bagi kita. Dengan berhenti dan melakukan refleksi pada permulaan hari, kita dapat memfokuskan pikiran kita sehingga paling tidak ketika menghadapi masalah pertama kita tidak akan membuat kita terbaring tanpa daya. Hal seperti ini bukan keajaiban, walaupun dapat kita harapkan efektif sebesar 75%. Tidak menjamin bahwa tidak akan membuat kita jatuh, tapi paling tidak memulai dengan kesempatan lebih baik dan akan membawa kita kembali pada kesadaran ketika bernafas. Ada pepatah lama yang mengatakan, tarik nafas dalam dan hitung sampai 10. Hal ini berlaku pada situasi pribadi maupun dalam pekerjaan. Adalah hal yang sangat baik ketika kita dapat menyisihkan 1 menit untuk menentukan bagaimana kita memanage hari esok. Pendekatan apa yang kita gunakan besok? Karena kita dianjurkan untuk menyiapkan semua secara lebih mindful. Apakah sikap mendasar yang kita bawa ketika memulai suatu hari baru besok? Hanya refleksi 60 detik. Tarik nafas dalam hitungan 5 dan hembuskan dalam hitungan 7 yang akan kita lakukan dalam 1 menit.
Selamat hadir kembali. Kita perlu menetapkan struktur atau bentuk yang kita inginkan untuk hari ini. Mungkin kita mengenakan celana pendek, piyama, hanya karena orang tidak melihat kita. Sebaiknya kita siapkan diri seperti halnya ketika akan berangkat bekerja, dan tentukan jadwal seperti kita ketika di kantor. Jika memungkinkan, cari sudut yang dapat memicu kesadaran Anda. Saya sedang bekerja, ini area kerja saya. Ingatlah untuk istirahat secara berkala, karena hal ini sangat penting. Berhentilah setiap 30 menit dan lakukan peregangan. Bergeraklah, naik turun tangga jika memungkinkan. Sangat mudah untuk tenggelam dalam tugas dan tidak ingin berhenti. Seringkali alarm tubuh mengajak kita untuk berhenti, tapi kita lewatkan peringatan berhenti itu. Hal ini kurang baik bagi pekerjaan kita dan tidak baik bagi diri kita sendiri. Yang saya katakan juga mengingatkan diri saya sendiri untuk istirahat dan menghentikan kegiatan secara teratur. Ketika jam kerja sudah selesai, matikan semua peralatan karena pekerjaan akan selalu ada tanpa mengenal waktu. Ketika bekerja dari rumah, maka waktu akan cenderung terlalu banyak tersedia, 24 jam jika kita izinkan. Di rumah ada kemungkinan kita mengabaikan batasan waktu. Saya yakin orang yang bekerja dengan Anda tidak menginginkan Anda tenggelam dan tidak berdaya. Dan jika Anda adalah bos Anda sendiri, Anda pun tidak menginginkan hal itu terjadi juga. Selesaikanlah pekerjaan sesuai waktu atau jam kerja. Nikmati hidup. Patuhi peraturan tentang pencegahan terpapar virus, tapi jangan biarkan COVID-19 mengambil alih hidup kita. Ikuti perkembangan hanya untuk sekedar tahu, tapi tidak perlu terlalu banyak. Ketika hadir kekhawatiran, ingatlah kembali ungkapan, "This too will pass." Hal ini juga akan berakhir. Ya, hal ini juga akan berakhir. Pasti. Jangan membungkuk di kursi kerja Anda. Selalu ingatkan diri kita untuk tegak. Kita ingin tetap dapat tegak ketika semua ini berakhir, bukan bungkuk. Ketika semua ini berakhir, semoga kita tidak lagi mengabaikan jabat tangan dengan orang yang tidak kita kenal, percakapan dengan tetangga, bioskop yang ramai, perasaan ketika berkumpul di komunitas, pemeriksaan kesehatan secara teratur, pergi ke sekolah dengan tergesa-gesa setiap pagi, minum kopi dengan teman, hari yang mungkin membosankan. Semoga kita tidak lagi mengabaikan kehidupan itu sendiri. Ketika semua ini berakhir, semoga kita menjadi seorang yang kita inginkan, menjadi seseorang sesuai panggilan hati kita,
menjadi seseorang yang kita harapkan, dan semoga kita bertahan seperti itu menjadi lebih baik bagi satu sama lain. Mari kita refleksi kembali 1 menit. Hadirkan diri Anda kembali di sini di saat ini. Anda dan kita semua adalah manusia-manusia istimewa. Kita berada dalam semua keadaan ini bersama-sama. Mari kita menjaga satu sama lain, terutama selama hari-hari ini. Keep safe, keep well, big love, and take care.